Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aisyah Putri Alzafa dengan NIM 110001241200065, kelas B mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Kadek Cahya Susila Wibowo SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai isai, relevansi antara program MBG dan juga sifat fungsi hukum administrasi negara. Judul yang saya ambil, program makan bergizi gratis dalam relevansi fungsi dan sifat administrasi negara antara kepentingan publik atau retorika politik. Tak dapat kita sangkal bahwa program MBG atau makan bergizi gratis merupakan salah satu gagasan fenomenal yang mampu mengantarkan pasangan Prabowo Gibran keluar menjadi pemenang dalam pemilihan presiden pada tahun 2024. Ide mengenai gagasan ini tidak lahir secara tiba-tiba pada pemilu 2024, melainkan hal ini pernah disampaikan oleh Prabowo Subianto pada tahun 2006. Kemudian, ide ini kembali diangkut dan juga diadopsi menjadi salah satu program kerja unggulan dari pasangan Prabowo Gibran. Dengan menyasar anak-anak sekolah, serta ibu hamil dan juga balita, program makan bergizi gratis diharapkan dapat menurunkan resiko stunting pada anak Indonesia. Dengan munculnya program ini menuai pro kontra di tengah masyarakat. Ada masyarakat yang mendukung, ada juga masyarakat yang menolak mentah-mentah dan mengatakan bahwa program ini tidak realistis karena dapat membebani keuangan negara. Stunting merupakan permasalahan kompleks yang seharusnya diselesaikan melalui pendekatan yang holistik dan juga komprehensif. Selain Indonesia, negara Brasil dan juga Vietnam pernah mengalami peristiwa stunting yang mengerikan. Tetapi, Brasil dan Vietnam berhasil mengatasi permasalahan tersebut menggunakan pendekatan sosial ekonomi, di mana mereka mengutamakan untuk menyejahterakan rakyat mereka terlebih dahulu dan dapat mengatasi stunting melewati peningkatan edukasi dan juga sanitasi. Lahirnya program makan bergizi gratis tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan ada juga pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh aktor-aktor politik dan juga penguasa pemerintahan. Dengan hal ini dapat kita simpulkan bahwa kebijakan publik administrasi negara tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya perubahan politik ataupun perubahan pola birokrasi. Relevansi dengan fungsi-fungsi hukum administrasi negara dapat dilihat melalui pernyataan berikut. Yang pertama, yaitu fungsi normatif ataupun fungsi legitimasi yang menjadi landasan ataupun dasar pemerintah untuk menjalankan program tersebut. Program EBG diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 mengenai pembentukan Badan Gizi Nasional yang berfungsi untuk bertanggung jawab terhadap implementasi MBG di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Kemudian, fungsi instrumental ialah fungsi yang dapat mewujudkan tujuan dan juga cita-cita bangsa. Pada korelasi MBG, negara hadir ke tengah-tengah masyarakat dengan membawa program yang bertujuan untuk mengurangi ataupun menekan angka stunting di Indonesia. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi jaminan. Fungsi jaminan yang dapat melindungi masyarakat Indonesia ketika hak-haknya dalam program ini tidak dapat terpenuhi. Masyarakat dapat mendapatkan perlindungan ketika program yang dihadirkan pemerintah ternyata pada akhirnya membawa kerugian bagi mereka. Kebijakan MBG dapat menjadi kebijakan yang sempurna apabila lepas dari intervensi politik yang terlalu berlebih. Program ini juga dapat diterapkan secara efisien apabila akar-akar permasalahannya sudah teratasi dengan baik. Pada akhirnya, program ini akan mendapatkan stigma dari masyarakat dan peran pemerintah untuk mempertahankan stigma baik sangatlah diharapkan. Pemerintah haruslah bersungguh-sungguh dalam menerapkan program ini tanpa adanya suatu kepentingan politik apapun. Ada beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi risiko stunting yang tiada habisnya. Selain pemberian gizi yang cukup, perbaikan ekonomi juga diperlukan di tengah masyarakat. Pemerintah juga harus memiliki kepemimpinan politik yang kuat sehingga intervensi eksternal dapat dihalau dan juga mengutamakan kepentingan rakyat. Pembaharuan data yang evidence, pembaharuan yang secara berkala juga sangat diperlukan karena ini dapat menunjang pemerintah untuk memperbaiki sistem yang telah ada. Pemerintah harus mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa ini bukanlah suatu program kerja yang lahir dari ego sendiri ataupun asal bunyi, melainkan memang suatu program yang ditujukan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya Aisyah Putri Alzafa, sekian, terima kasih.